Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video perkuliahan kriptografi dan keamanan data. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai dua jenis algoritma dalam kriptografi, yaitu before zipper dan auto key zipper. Jadi fokus pembahasan kita pada video kali ini kita akan membahas bagaimana implementasi proses enkripsi dan dekripsi menggunakan before zipper. Kemudian bagaimana proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma auto key zipper. Oke, ini sedikit sejarah mengenai algoritma before zipper ya. Jadi algoritma ini pertama kali ditemukan oleh Sir Francis Buford ya. Nah, jadi ini gambar orangnya ya. Sudah cukup lama. Kemudian before zipper adalah salah satu metode dalam kriptografi klasik yang juga merupakan turunan daripada Vigenère zipper. Jadi terkait dengan materi Vigenère zipper dapat dilihat pada video perkuliahan sebelumnya. Algoritma ini memiliki banyak kesamaan dengan Vigenère zipper. Salah satunya adalah dalam pemanfaatan fungsi modulo atau fungsi mod dalam proses enkripsi maupun dekripsinya ya. Jadi karena algoritma before zipper ini merupakan turunan daripada Vigenère zipper, makanya dia memiliki banyak kesamaan dengan Vigenère zipper. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan atau penggunaan fungsi mod ya, baik dalam proses enkripsi maupun dekripsinya. Kemudian before zipper dikatakan di situ mempunyai urutan alfabet yang terbalik ya, B ke Z atau alfabet atau deret inversi, kebalikan. Jadi kalau Vigenère zipper kita menggunakan deret A sampai Z, A, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Kalau before zipper dia kebalikannya ya. Z, Y, X, W dan seterusnya. Nah, lebih jelas di sini. Jadi kalau ada yang masih ingat, dalam Vigenère zipper selain bisa menggunakan persamaan dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi, juga dapat dilakukan dengan menggunakan yang namanya tabel tabula recta. Nah, bedanya dengan before zipper juga menggunakan tabula recta. Cuman perbedaannya dia menggunakan tabula recta yang terbalik. Terbalik seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini deretan karakter yang dia gunakan. Misalnya di sini kita lihat di baris kedua ya, di situ setelah A dia bukan huruf B melainkan dia huruf Z, dia mundur A Z, kemudian Z Y, dia mundur satu tuh ya. Jadi Z, sebelumnya Z ada apa? Ada Y, sebelum Y ada apa? Ada X, sebelum X ada apa? Ada W dan seterusnya. Jadi dia mundur satu. Bedanya dengan Vigenère zipper, kalau Vigenère zipper dia maju satu. Setelah A ada apa? Setelah A nanti akan ada B. Setelah B ada apa? Ada C. Setelah C ada D. Setelah D ada E dan seterusnya sampai Z ya. Jadi kalau Vigenère zipper dia maju satu, kalau di before zipper dia mundur satu karakternya ya. Jadi sama-sama menggunakan tabula recta, bedanya kalau di before zipper tabula rectanya adalah tabula recta yang terbalik. Gitu ya. Contoh pemanfaatannya sama, misalnya kita cari kuncinya di sini. Sebagai contoh kuncinya adalah karakter X, sedangkan plaintext-nya misalnya karakter M. Maka titik perpotongannya ini merupakan hasil enkripsinya, yaitu karakter L. Ya, jadi cara penggunaannya sama saja seperti Vigenère zipper, cuman karakter dalam tabula rectanya yang berbeda. Oke, kalau tadi cara penggunaan tabula rectanya, sekarang bagaimana dengan persamaan dalam before zipper? Jadi bisa dilihat ini merupakan persamaan yang digunakan dalam before zipper ya. Jadi ciphertext itu didapat dari kunci dikurangi dengan plaintext. Kemudian hasilnya akan dimodkan dengan 26. Sedangkan untuk mencari plaintextnya itu adalah kunci K akan dikurangi dengan ciphertext C, kemudian hasilnya akan dimodkan dengan 26 ya. Jadi operator matematika yang digunakan dalam before itu dua-duanya menggunakan operator pengurangan ya. Baik pada proses enkripsi
yang ini, maupun pada proses dekripsi. Dia sama-sama menggunakan pengurangan. Ya, jadi beda sama Pijinere. Kalau Pijinere proses enkripsinya menggunakan penjumlahan, proses dekripsinya menggunakan pengurangan. Kalau di Beaufort, dua-duanya baik enkripsi maupun dekripsi itu sama-sama menggunakan proses pengurangan. Dengan catatan bahwa jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plaintext, maka kunci akan diulang secara periodik. Nah, kalau ini dia sama ya, seperti Pijinere Zipper prinsipnya. Jadi jika panjang kuncinya karakternya lebih pendek daripada plaintext, maka kuncinya akan terus diulang sampai jumlah panjang kuncinya sama dengan jumlah panjang plaintextnya. Jadi yang membedakan hanya prosesnya ya, enkripsi dan dekripsinya, di mana pada Beaufort itu menggunakan operator pengurangan baik pada enkripsi maupun pada proses dekripsinya. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke dalam contoh kasus enkripsi menggunakan algoritma Beaufort-Zipper. Oke, misalnya ditentukan karakter A itu memiliki indeks 0, B itu indeksnya 1, C 2, dan seterusnya hingga karakter Z itu memiliki indeks senilai 25 ya. Oke, kata kunci yang akan digunakan adalah kata biru, BIRU. Sedangkan plaintextnya adalah STMIC PPKIA ya, tanpa spasi. Jadi kalau kita lihat pada contoh ini bahwa panjang karakter kunci itu ada 4 karakter, sedangkan plaintext itu ada 10 karakter. Ya, jadi bisa dilihat bahwa panjang karakter kunci itu lebih pendek dibandingkan dengan plaintextnya, sehingga kuncinya akan diperpanjang atau akan diperluas sampai ukurannya sama dengan plaintextnya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini ya. Jadi P ini plaintextnya, K ini kuncinya. Kuncinya cuman ada biru ya, cuman ada 4 karakter. Sementara plaintextnya ada 10 karakter. Sehingga karakter biru ini akan terus diulang sampai jumlah panjang kuncinya sama dengan panjang plaintextnya ya. Jadi penjelasan lebih lanjut juga sebelumnya sudah dijelaskan dalam video perkuliahan sebelumnya ya, khususnya di bagian Pijinere Zipper. Oke, kemudian bagaimana dengan proses enkripsinya? Nah, ini proses enkripsinya. Jadi hampir sama seperti Pijinere, yang membedakan cuman di operatornya ya. Kalau pada Pijinere dalam proses enkripsi menggunakan penjumlahan, pada Beaufort akan menggunakan pengurangan. Misalnya begini. Kita mulai yang pertama, ingat tadi rumusnya bahwa K dikurangi dengan P. Kunci dikurangi dengan plaintextnya. Kita lihat karakter kunci yang pertama itu B. Akan kita kurangi dengan karakter plaintext yang pertama, yaitu karakter S ya. Jadi bukan S dikurang B, tapi B kunci yang akan dikurangi dengan S sesuai dengan rumus. Kita lihat karakter B. Karakter B memiliki indeks sebesar 1. Sedangkan karakter S itu memiliki indeks sebesar 18. Nah, sehingga nanti ditulis seperti ini. 1 dikurang dengan 18. 1 ini indeks dari B, 18 ini merupakan indeks dari S-nya. Hasilnya nanti akan dimodkan dengan 26. 26 ini dari mana? 26 ini merupakan jumlah karakter yang digunakan ya. Jadi tidak harus 26. Kalau misalnya nanti kita menggunakan jumlah karakternya sebanyak 26 kali 2, 52 misalnya ya. Jadi nanti ada karakter huruf besar, kemudian nanti ada karakter huruf kecil. Jadi totalnya nanti sebesar 52 karakter. Maka modnya ini akan digunakan sebanyak mod 52. Jadi tidak harus 26, tergantung jumlah karakter yang kita gunakan atau yang kita tentukan. Oke, kita lanjut. 1 dikurang 18 hasilnya adalah minus 17 ya. Karena hasilnya minus, kita tidak dapat langsung melakukan proses modnya. Jadi ingat dalam video sebelumnya, jika ditemukan hasilnya minus, maka solusi yang digunakan adalah akan kita tambah dengan keseluruhan karakter yang kita gunakan. Karena kita menggunakan karakter sebanyak 26 A sampai Z, maka minus 17 akan kita tambahkan dengan 26
Ya, jadi akan kita tambahkan terus dengan 26 sampai ditemukan hasil yang positif. Misalnya minus 17, kita tambahkan 26 pertama. Minus 17 tambah 26 hasilnya 9. Karena sudah positif, maka tidak perlu ditambah dengan 26 lagi. Kalau nanti ditemukan misalnya minus 30 nih ya, minus 17-nya jadi minus 30. Minus 30 ditambah 26 itu kan menghasilkan masih minus, itu minus 4. Karena dia masih minus, maka akan ditambah lagi dengan 26. Nah, kebetulan pada contoh ini minus 17 ditambah 26 itu sudah menemukan hasil yang positif, yaitu 9. Nah, 9 ini akan kita konversi kembali. Kita lihat tabelnya, 9 ini karakter apa? 9 itu adalah karakter J. Ya, jadi 9, jadi saya ulangi, 9 akan dimodkan dulu ya dengan 26, 9 dimodkan 26, karena hasilnya lebih kecil maka dia akan kembali ke 9. 9 ini merupakan karakter J yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Karakter yang kedua. Kunci yang kedua itu I, sedangkan plain text-nya adalah T. Jadi I dikurangi dengan T. I itu indeksnya 8, sementara T indeksnya 19. Ya. Jadi 8 dikurang 19, kemudian akan dimodkan dengan 26. Hasilnya 8 kurang 19 minus 11. Karena negatif, maka ditambah lagi dengan 26. Hasilnya 15. 15 dimodkan dengan 26, hasilnya tetap 15. 15 itu karakter P. Ya. Next. R dikurang M. R-nya itu 17, M-nya 12. 17 kurang 12 itu 5 ya, positif 5. Karena sudah positif, maka tidak perlu lagi ditambah dengan 26 ya. Ingat, akan ditambah dengan 26 ketika jumlahnya negatif. Karena ini hasilnya positif, maka langsung dimodkan dengan 26. 5 mau 26 kembali ke 5, 5 itu adalah F ya. Dan seterusnya. U dikurang I, 20 kurang 8, 12. 12 5 26 kembali 12, 12 itu M, kemudian karakter yang kelima, kuncinya B, plain text-nya K, B dikurang K, B itu 1, K-nya 10. Nah, ini ketemu hasil yang negatif. Karena dia negatif, ditambah dengan 26. Minus 9 tambah 26, hasilnya 17. 17 tambah 26 kembali 17, 17 itu adalah karakter R. Ya. Jadi plain text esteemik ya, plain text esteemik. Setelah dienkripsi menggunakan Bifort dengan kunci biru, hasilnya adalah J, P, F, M, dan R. Ya. Jadi esteemik akan berubah menjadi J, P, F, M, dan R. Kita lanjut yang PPKIA. Ini prosesnya sama aja. Misalnya kunci yang keenam itu adalah karakter I, kemudian plain text-nya P, I kurang P. I itu 8, P-nya 15. 8 kurang 15, negatif 7. Karena negatif ditambah 26 lagi, hasilnya 19. Di mod 26, hasilnya kembali 19. 19 itu karakter T. Kemudian R dikurang P, 17 kurang 5 nih. 17 kurang 5 karena positif, langsung aja dimodkan. Hasilnya 2, 2 itu karakter C. U dikurang K, hasilnya juga tetap positif ya, jadi K. B dikurang I, 1 dikurang 8, hasilnya negatif 7, ditambah 26, 19, 19 itu nanti hasilnya adalah T. Kemudian karakter yang terakhir nih, I dikurang A. I itu indeksnya 8, dikurangi dengan A, indeksnya 0. Jadi 8 dikurang 0, positif 8, dimodkan 26, hasilnya 8, 8 itu adalah karakter I. Sehingga plain text esteemik PPKIA ketika dienkripsi menggunakan Bifort Cipher dengan kunci biru, hasilnya atau cipher text-nya adalah J, P, F, M, R, T, C, K, T, I. Ya, jadi demikian proses enkripsi menggunakan Bifort Cipher. Kemudian bagaimana dengan proses dekripsinya? Jadi proses dekripsinya
Sama saja prosesnya seperti ini, cuman tadi rumusnya adalah kunci akan dikurangi dengan ciphertext. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau enkripsi kunci dikurangi dengan indeks plaintext, maka pada dekripsinya kunci akan dikurangi dengan indeks daripada ciphertextnya. Prosesnya sama aja seperti ini. Dikurang dulu, kemudian dimodkan, kemudian dikonversi kembali, ya, dari angka menjadi huruf. Jadi ini tadi bagaimana proses enkripsi maupun dekripsi menggunakan Beaufort cipher. Nah, ini perbedaannya ya antara si Piginere dengan Beaufort cipher. Dari proses enkripsi, Piginere bisa dilihat rumusnya di situ adalah P plus K, plaintext ditambah dengan kunci. Sementara Beaufort, dia kuncinya yang duluan. Kunci akan dikurangi dengan plaintext. Jadi modnya, saya ulangi lagi, tidak harus 26 ya. Tergantung jumlah karakter yang kita gunakan. Kalau jumlah karakter yang kita gunakan misalnya hanya A sampai J atau A sampai K ya. A sampai J misalnya. Kalau A sampai J kan totalnya cuma ada 10, maka modnya kita gunakan di sini adalah mod 10. Kemudian dekripsinya pada Piginere ciphertext dikurangi dengan kunci, sementara pada Beaufort kunci yang akan dikurangi dengan ciphertextnya. Jadi bedanya di situ ya. Pada Piginere dia menggunakan penjumlahan pada saat enkripsi dan pengurangan pada saat dekripsi, sedangkan pada Beaufort kedua-duanya dia menggunakan operator pengurangan. Oke, ini tadi dari sisi tabula rectanya ya. Jadi Piginere sama Beaufort sama-sama nanti akan bisa menggunakan tabula recta. Cara penggunaannya sama, bedanya cuman karakter yang di dalam tabula rectanya. Bisa kita lihat di sini. Jika tabula recta Piginere karakternya dia berurutan, setelah A ada B, setelah B ada C, setelah C ada D, dan seterusnya. Sedangkan kalau pada Beaufort sebelumnya dibaca ya, sebelum A ada apa? Ada Z. Sebelum Z ada apa? Ada Y. Sebelum Y ada apa? Ada X, dan seterusnya. Jadi perbedaannya terdapat pada karakter-karakter atau susunan atau deretan karakter dalam tabula rectanya. Kalau Beaufort dia kebalikannya, kalau Piginere dia yang normal ya. Oke, ini kalau penggunaan tabula recta. Tapi saya rasa akan lebih banyak yang menggunakan persamaan ya dibandingkan dengan tabula rectanya. Oke, kemudian kita masuk algoritma yang kedua, yaitu autokey cipher ya. Oke, jadi algoritma ini dikembangkan pertama kali oleh Girolamo Cardano ya, dan merupakan pengembangan dari Piginere cipher. Jadi dia sama seperti Beaufort. Si autokey cipher ini juga merupakan pengembangan dari metode atau algoritma Piginere cipher. Bedanya pada poin kedua, pada teknik Piginere dan Beaufort cipher terdapat kemungkinan beberapa karakter itu akan dienkripsi menggunakan kunci yang sama ya. Jadi terdapat kemungkinan beberapa karakter plaintext akan dienkripsi dengan kunci yang sama. Contohnya begini, misalnya saya punya kunci ABC ya. Jadi panjang kunci ini kan ada 3 nih, ada A, B, dan C, ada 3 karakter. Sementara misalnya plaintext saya itu ada 12 karakternya, 1 sampai 12. Dengan kunci yang ABC ini dengan panjang cuma 3, maka kita bisa tebak karakter pertama dari plaintext, keempat, 7, dan 10 itu pasti akan dienkripsi dengan huruf A. 1, 4, 7, dan 10 ya. Karena dilakukan perulangan kunci sampai kuncinya memiliki panjang yang sama dengan plaintextnya ya. Jadi plaintextnya 12, kuncinya cuma 3. Makanya kuncinya akan diulang-ulang tuh sampai panjangnya sama seperti plaintext. ABC, 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 dan ABC. Plaintext kedua 5, 8, dan 11 itu pasti akan dienkripsi menggunakan kunci B ya. 2, 5, 8, dan 11 pasti akan dienkripsi menggunakan kunci B.
Begitu juga dengan plain text karakter 3, 6, 9, dan 12. Itu pasti akan dienkripsi dengan huruf C. Karena adanya perulangan kunci tadi, sehingga panjangnya sama seperti plain text. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, maka diusulkan sebuah sistem auto key ya. Jadi namanya sebuah sistem auto key, di mana nanti sebuah kunci akan digabungkan dengan plain text-nya dan akan digunakan sebagai kunci baru ya. Jadi nanti jika panjang kuncinya lebih pendek dibandingkan dengan plain text, kuncinya tidak akan diulang-ulang lagi ya, melainkan kunci akan digabungkan dengan plain text-nya. Jadi plain text nanti akan dijadikan kunci juga. Oke, ini cara kerjanya. Jadi jika panjang kuncinya lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan panjang plain text, maka kuncinya akan disambung atau digabung dengan plain text. Jadi tidak ada pengulangan kunci. Yang ada adalah penyambungan atau penggabungan kunci dengan plain text. Plain text-nya nanti akan ada yang dijadikan kunci. Poin yang kedua, ciphertext didapat dengan menggunakan rumus Piginere atau dengan melihat tabula recta ya. Jadi proses enkripsi dan dekripsinya itu sama persis seperti Piginere. Yang membedakan hanyalah penentuan kuncinya ya. Jadi kalau kuncinya lebih kecil atau lebih pendek, maka kuncinya akan disambung dengan plain text ya. Sedangkan prosesnya sama persis seperti rumus Piginere. Oke, misalnya di situ plain text-nya musuh sudah dekat ya. Jadi ada 15 karakter, musuh sudah dekat. Sementara kuncinya ada 3 karakter, A, B, C. Terlihat di sini bahwa panjang kuncinya itu tidak sebanding dengan panjang plain text-nya ya. Atau key-nya lebih pendek dibandingkan dengan plain text. Plain text-nya ada 15, key-nya hanya ada 3. Kalau kita menggunakan cara kerja Piginere dan before, maka akan kita buat seperti ini. Kuncinya yang kita ulang-ulang, ABC, 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 dan ABC. Hingga panjang kuncinya sama seperti plain text ya. Jadi ini kalau kita menggunakan pendekatan Piginere dan before cipher. Ini salah. Dalam auto key tidak akan menggunakan pendekatan ini ya, jadi kuncinya tidak diulang-ulang, melainkan seperti ini. Kuncinya tetap ABC. Agar panjang kuncinya sama seperti plain text, maka dia akan mengambil karakter plain text-nya, dimulai dari karakter plain text pertama, diambil satu-satu, M, U, S, U, H, sampai jumlah panjang key-nya sama dengan panjang karakter plain text-nya gitu ya. Jadi karakter kunci akan disambung dengan karakter plain text-nya. Jadi terlihat di sini yang diambil adalah karakter musuh sudah D ya, dari plain text musuh sudah D. Cut-nya atau 3 karakter terakhir tidak diambil karena panjang key-nya sudah sama seperti dengan panjang plain text-nya. Jadi bedanya antara auto key dengan Piginere dan before hanya pada penentuan kuncinya. Sedangkan proses perhitungan enkripsi dan dekripsinya itu menggunakan rumus Piginere. Kunci tersebut disambung dengan plain text sehingga panjang kunci menjadi sama dengan plain text ya. Jadi tidak ada perulangan kunci, melainkan kunci akan disambung dengan menggunakan beberapa karakter dari plain text. Gitu ya. Oke, misalnya enkripsi begini. Ditentukan karakter A indeksnya 0 dan seterusnya hingga Z25. Kuncinya biru. Plain text-nya STMIC PPKIA ya. Jadi kalau kita pakai Piginere, maka kuncinya akan menjadi biru, biru, B. Ya, sedangkan pada auto key kita tidak buat seperti itu. Kuncinya cukup biru, kemudian disambung dengan karakter plain text-nya. Terlihat di sini yang diambil adalah STMIC P ya. Hingga jumlah panjang kuncinya sama dengan panjang plain text-nya. Jadi bukan biru, biru B lagi, tapi biru STMIC P. Ini namanya sistem auto key. Kemudian proses enkripsinya seperti apa?
proses enkripsinya sama persis seperti proses pGenere zipper ya. Jadi kalau yang lupa silakan lihat kembali video perkuliahan terkait dengan pGenere zipper. Dekripsinya juga sama prosesnya seperti pGenere zipper. Jadi intinya perbedaan antara AutoKey dengan pGenere dan Bford terletak pada penentuan kuncinya. Kalau pGenere dan Bford, jika kuncinya lebih pendek, maka kuncinya akan diulang secara periodik. Sedangkan pada sistem AutoKey, kuncinya tidak diulang, melainkan akan disambung dengan beberapa karakter dari plain text. Gitu ya. Itu namanya sistem AutoKey. Oke, demikian mungkin video perkuliahan terkait dengan algoritma Bford dan AutoKey zipper. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu dalam video-video perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.